Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uang ke kali 4 karung, mulai dari baju-baju perempuan, sepatu-sepatu saya mahal, tas-tas yang mahal, terus anting-anting. Semua Apa yang paling kakak syukuri dalam kehidupan baru ini, Kak? Yang paling kakak syukuri? Yang pertama saya syukuri adalah saya pernah dikasih sehat terus. Dikasih sehat terus. Oke, sedulur Kisana TV. Jadi kita lanjut ya part 2 di Kampung Waria Bekasi ya sedulur Kisana TV. Nah, kita mau ke rumahnya Kak Ismail nih, seorang waria yang sudah menjadi marbot ya, yang sudah kembali ke kodratnya menjadi seorang laki-laki. Yuk ikuti saya sedulur Kisana TV. Ini dia. Jadi ini nggak jauh dari rumahnya Mbak Lulu sama Mbak Cindy dan Mbak ini ya Denika ya sedulur Kisana TV. Cuman Kak Is ini atau Kak Ismail ini tuh dia menyendiri dari tim warwer yang dulu gitu, karena sudah dekat dengan Allah ya, istilahnya sudah mau berubah, jadi dia tidak ingin terpengaruh lah istilahnya ke jalan yang dulu lagi, tidak mau gitu. Oh, jauh dekat dari sini Kak? Yang mana? Deket ya kalau ini ya, pantesan rajin sholatnya ke masjid melulu. Alhamdulillah. Itu gitu ya. Iya, oh pahalanya gede ini. Amin amin. Ini rumahnya yang jelek. Oh nggak apa-apa. Digubuk kali ya, bukan rumah. Rumah ini. Ada kontrakan di sana cuman buat naruh rias pengantin gitu. Oh, ini rumahnya. Iya. Nah ini jadi rumahnya Kak Iis nih, sedulur Kisana TV. Iya. Beginilah. Nah ini apa ini Kak Is? Ini panggung buat pelaminan. Oh, panggung buat pelaminan punya sendiri? Iya. Wah luar biasa ya. Dulu nabung ya berarti ya? Hah? Nabung ya? Dulu kan kuli, waktu jadi penata rias kuli dulu sebelum punya. Oh sebelumnya kuli. Kuli kita kumpul-kumpulin. Akhirnya kita beli sedikit-sedikit. Gitu kan. Kan panggung ada 4 set ini 2 di dalam. Oh, Itu di dalam. pelaminan pengantin di dalam ada, di sono kontrakan ada. Di kontrakan ada. Oh punya kontrakan juga? Bukan, saya ngontrak. Oh ngontrak. Taruh barang-barang buat barang-barang. Harusnya sempit. Di sono pelaminan di belakang separuh. Gitu. Jadi kalau sono semua nggak muat, di sini semua nggak muat. Oh gitu. Kehidupan sehari-harinya berarti dari Natarias ini Ya, gitu, kakaknya. Ya, dari tarian aja. Itu. Ya begitu-begitu aja lah. Begitu aja hidupnya. Normal biasa gitu. Ya, yang setar enggak. Enggak ya. Enggak. Lu kalau Biasa-biasa. ngerias juga pakai dandanan laki-laki ya, yang pastinya ya, bukan perempuan lagi kan. Bukan. Iya. Biasa gitu, biasa pakai jaket. Pakai apa jaket gitu. ya, kayak layaknya laki-laki. Iya kan, biasa situ kita gitu. ngejual bukan penampilan, Bener. ngejual kualitas. Bener, makanya dipakai terus nih. Nama salonnya apa nih? Boleh nggak apa-apa dipromosiin di sini? Nama salonnya kakak? Istri rias pengantin. Iya. Istri rias pengantin. Agak suaranya agak kerasan. Istri rias pengantin. Iis Rias Pengantin. Nah itu kalau yang mau ngubungin kakak mau rias-rias daerah Bekasi bisa dihubungin nanti lewat saya aja ya. Nah aku izin masuk boleh ya? Boleh, boleh. Nah masuk dulu sini. Boleh, tapi keadaan kayak gini. Nggak apa-apa. Oh suka kucing ya? Kalau suka kucing aku punya kucing banyak. Aku bawa makanan kucing loh. Mana? Mau? Mana? Banyak, ada di motor, jok motor, nanti aku ambilin ya. Nanti aku ambilin. Ada di rumah, ada banyak di rumah. Ada banyak, melihara kucing. Wah, sungguh luar biasa nih kakak Iis ini. Nah Kak Iis, nah kita duduk dulu yuk sebentar ya. Sini agak jauhan dikit ya. Benar. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak, apa namanya, kakak tinggal di sini udah berapa lama Kak?
Dari tahun 90. Tahun Berapa 90. tahun? Hampir 40 ya? Iya ya. 36 mana lihat. Iya ada kali segitu ya mungkin. Lah, sekitar segitu. Nah, kakak tinggal di sini sama siapa kak? Sama adik. Heeh. Adik lu punya anak 2. Anak 2 ya, punya anak 2. Nah, kakak ini tinggal berarti sama adik ipar juga ya di sini ya. Udah lama ya. Udah lama. Sedulur Kisana TV. Nah, kita ini mau ke masjid ya, karena takutnya nanti kakaknya mau nangis mengutarakan isi hati keluh kesahnya ya kan. Ceritanya nanti sini akan kita ungkap sebelum dan sesudahnya kakak ini hijrah ya ke jalan yang benar ini. Kita lanjut ceritanya di dekat masjid aja, soalnya nggak enak juga sama tetangganya sedulur Kisana TV ya. Tahu tadi yang lagi tidur atau gimana. Ini handphone kakak kenapa kak? Ini rusak tuh. Rusak ya? Selalu lobet, batunya kali harus diganti. Oh, baterainya harus diganti ya. Mudah-mudahan nggak masuk di cas tuh, nggak masuk gitu. nggak masuk ya, makanya harus kalau mau WA-an atau telepon tuh harus nyolok terus gitu ya. Makanya kali takut dia nggak nyampe, takutnya mati duluan ya HP. Oh, takut aku nggak nyampe gitu. Jadi ntar kayak penipu atau apa. Padahal ininya rusak Ya handphonenya ya. Masuk di cas tadi. Ya, mudah-mudahan ada orang baik yang nonton ya, siapa tahu ada yang mau bantu kakak. Amin. Iis nih, handphonenya rusak katanya. Coba lihat, boleh lihat. Nah, seperti ini handphonenya. Tuh. Hancur, diinjek 2 kali lagian batu udah rusak itu. Tuh ya, ini lobet terus jadinya. Oke, kita lanjutin lagi ya Kak Iis. Nah, Kak Iis, di sini tadi banyak kucing ya? Banyak kucing. Nah, aku punya makanan kucing nih buat kakak. Ya, terima kasih. Ya, makan kucingnya. Terus ini sebelumnya ada dari pastaku ya. Pastaku ini dari Ega Food buat kakak. Iya. Ya. Terima kasih. Nanti ini dibagi-bagiin kak. Ini sama yang di dalam nih kak. Dibagiin dulu aja kak. Iya. Tuh dalam. Kasih dalam dulu aja kak. Gak apa-apa. Aku tungguin. Iya satu-satu. Kakaknya 2. Satu-satu. Ini kasih. spaghetti ya? Iya spaghetti. Masaknya kayak mie goreng ya. Kasih tahu ya bumbunya ya. Iya sama-sama. Nah, gampang kok itu cara masaknya. Kayak mie goreng direbus 8 menit. Nanti bumbunya sudah ada. Tinggal diaduk-aduk atau mau ditambahin sosis. Lebih enak lagi atau kasih saus lah. Ini bumbu juga ada kan? Sudah ada di dalam. Latar belakang kehidupan sebelumnya itu kayak gimana sih kak? Kayak misalnya bisa diceritain nggak sedikit tentang kehidupan sebelumnya sebelum memutuskan untuk berubah? Kehidupan saya seperti layaknya dunia malam. Waria-waria yang masih dandan. Walaupun riasin selalu cari lelaki. Cari lelaki. Kalau belum dapat lelaki, abis subuh belum pulang. Zaman dulu ya? Iya, itu waktu saya rambut panjang, waktu saya dandan, waktu saya pakai rok pendek. Pokoknya seperti foto-foto saya kirim gitu kan. Iya. Begitu. Jadi itu nggak inget waktu. Itu nggak inget waktu, dan saya makin kemarin makin usia bagian pertama tuh lelah. Lelah ya? Lelah, harus dandan, harus mikirin makeup, harus mikirin kostum, apalagi kalau ada teman hajatan. Kita harus modal beli kostum gini. Lelah, capek. Itu Itu ya. Terus apa yang membuat kakaknya ini memilih jalan hidup sebagai waria sebelumnya itu kenapa itu? Saya sebelumnya walaupun saya rambut panjang, tapi saya udah ikut pengajian. Udah ikut pengajian di seberang. Walaupun saya nggak sholat di masjid karena masih rambut panjang, terus masih dandan. Sholatnya di rumah. Nah, setelah saya sholat di rumah, semua orang kalau habis sholat itu tenang. Tapi saya nggak tenang. Kok saya habis sholat nggak tenang? Apa yang buat saya nggak tenang habis sholat? Akhirnya saya berpikir, mimpi dulu. Saya mimpi dulu. Saya habis sholat nggak tenang itu, saya mimpi didatengin kakek-kakek. Iya, tapi dia nggak ada wajahnya, kayak orang berjubah. Berjubah, 2 kali mimpi, tapi dia nggak bicara. Dan saya nggak ngerti mimpinya apa nggak bicara. Akhirnya saya cuekin, mungkin tuh bunga tidur. Gitu kan ya. Akhirnya
kedua atau ketiga malam lagi datang lagi itu kakek-kakeknya, datang lagi itu apa itu persyarat atau apa, cuma dia nggak bicara, cuma selalu udah hadir di mimpi saya. Dan saya itu berpikiran siapa itu, saya bilang itu, ya Allah mudah-mudahan ini mimpi membawa kebaikan buat saya. Akhirnya 4 tahun yang lalu saya potong rambut. Saya potong cepat habis. Saya mulai ke masjid itu bukan di sini, saya malu karena saya masih dandan. Terus saya potong rambut, saya mulai terawih itu di seberang, di dekat rumah teman gitu. Akhirnya saya berpikir, udah mulai denger ceramah di YouTube apa, saya berpikir kamu harus sholat di masjid sendiri dulu, kata Kiai. Nah itu yang buat saya berhenti ke masjid seberang. Ya Allah, saya harus sholat di masjid sendiri. Bismillah. Pas di sini saya ke masjid ini Idul Fitri. Idul Fitri kan orang ribuan. Semua orang menatap saya. Semua mata-mata saya. Semua kaget melihat saya ke masjid. Sampai orang nggak sampai lupa salaman tuh karena kaget saya di masjid. Ya Allah, itu sih yang banci ya gitu kan. Yang banci udah ke masjid, alhamdulillah semua orang begitu. Dari situ saya udah mulai berani. Dari setelah sholat id, ya udah Johor saya rutinin, asar saya rutinin, sampai saya dipelukin sama DKM, sama yang barusan duduk tuh Pak Ustadz itu, dipelukin saya, dikasih tasbih. Akhirnya saya lanjut, alhamdulillah sekarang udah yang menginjak 4 besok bulan puasa. Dan saya semakin tenang, hidup saya semakin tenang, hidup saya udah gak pernah mimpi. Hidup saya setelah sholat sekarang saya tenang, nggak seperti dulu kok setelah sholat saya nggak tenang. Gitu, karena saya nggak sholat di masjid gitu. Sekarang saya tenang, walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi saya tenang. Yang ada di benak saya tuh ibadah. Benar. Ibadah aja yang saya itu, apalagi usia saya kan sekarang udah banyak. Gitu, jadi saya merasa ya Allah, kasih kesempatan saya untuk merubah di jalanmu ya Allah. Kasih kesempatan saya, kasih kesehatan saya, biar saya bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk. Alhamdulillah Allah kasih semua yang saya bilang tadi. Bangun subuh selalu bangun. Ya Allah, saya kasih bangun di sepertiga malam, jam 2, jam 3, selalu dikasih tahajud. Itu dipermudah semuanya. Itu alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Bagaimana lingkungan sekitar kakaknya dulu, terus keluarga, teman dan masyarakat dulu gimana tuh waktu masih jadi waria? Kalau dulu ya menganggap saya waria, ya diperhatikan seperti waria, diperlakukan seperti waria, nggak pernah diperlakukan dengan jelek, nggak pernah. Semuanya memandang saya waria karena dulu saya waria. Waktu saya dandan pun aduh cantik gitu kan. Selalu bilang begitu, selalu puji dulu waktu jadi waria. Itu karena saya selalu dandan, selalu tampil seksi, full make up, selalu dipuji sama masyarakat sini. Tapi setelah saya begini itu lebih sebenarnya saya mah nggak butuh pujian manusia, karena hidup saya bukan untuk dipuji, apalagi dicaci saya nggak takut gitu ya. Semakin kemarin saya semakin dihargai. Maksudnya gini, setiap ada acara-acara apa tuh selalu dilibatkan, acara-acara keagamaan, acara-acara kematian, suruh sholat jenazah, ikut sampai ke kuburan, saya kemana. Udah enakan sekarang lah. Enak sekarang ya. Enak sekarang daripada saya yang dulu. Apa yang menjadi titik balik kakaknya ini hingga berpikir untuk bertobat gitu? Ada untuk bertobat itu apa? Satu, saya tuh selalu ingat almarhum orang tua. Almarhum orang tua itu yang jadi buat saya beban. Karena saya sering dengar di ceramah, apabila kita tidak sholat, orang tua kita akan disiksa di kubur. Dari surga pun akan ditarik. Itu yang membuat saya jadi total untuk beribadah. Itu saya sering dengar ceramah sekarang di YouTube seperti itu. Dan yang kedua itu dosa saya pasti banyak dah dosa saya, kayak bunyi di lautan. Karena kan saya dulu begitu kan, dandan baju perempuan apa, itu yang membuat saya jadi takut. Itu yang ketiga,
banyak waria-waria meninggal daerah-daerah sini, tapi belum pada di jalan Allah. Saya sering melayat teman saya meninggal, tapi belum pada di jalan Allah, dan itu yang membuat saya jadi takut ya. Takut banget saya itu. Nah, terus apa ada peristiwa yang ibaratnya yang menginspirasi kakaknya untuk berubah ini gitu loh? Ada nggak peristiwa terus atau seseorang yang merubah kakaknya ini gitu? Nggak ada. Jadi sumber inspirasi. Berarti dari mimpi itu aja? Dari mimpi aja. Oh, peristiwanya itu? Peristiwanya mimpi aja itu. Dari mimpi bersambung, masuk besok mimpi lagi. Dia lagi yang datang. Jadi mimpi yang sama? Mimpi yang sama. Karena saya belum ke masjid. Kakek itu? Iya, saya belum ke masjid. Nah, setelah saya ke masjid, alhamdulillah nggak pernah mimpi. Nggak pernah yang aneh-aneh lah. Terus seberapa sulit untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan lamanya kakak ini sebagai waria dulu? Sebenarnya nggak sulit-sulit amat ya, karena tergantung hati kita sih. Kalau hati kitanya masih itu kan, kita pasti sulit. Kalau hati kita mudah untuk ingat Allah, itu mudah. Itu mudah ya berarti ya. Kalau kitanya dari hati kita dan niatan mau pasti mudah ya. Iya. Pasti kita niat dulu. Aku mau nanya lagi nih, perjalanan menuju pertobatannya nih ya, bagaimana reaksi keluarga dan teman-teman ketika kakaknya ini memutuskan untuk berubah? Alhamdulillah, keluarga saya senang karena dengar suara azan setiap hari, saya yang azan. Terus ke masjid aja dia udah senang banget. Gitu. Kalau teman-teman saya belum ketemu semenjak saya berubah. Cuman dia tahu banyak dari mulut-mulut orang. Mulut-mulut orang sekarang sih katanya udah jadi merebot. Gitu kan. Dia tahu dari orang-orang. Terus saya juga sering ke sosial media silaturahminya. Maaf saya belum bisa main karena apa? Karena tugas saya kan tiap waktu di masjid. Jadi saya belum bisa sempat main ke teman-teman tugas lain. Saya mohon maaf soalnya tugas saya johor, asar, isya, subuh tuh selalu di masjid. Kecuali saya ngerias pengantin, bisa keluar gitu. Itu alhamdulillah. Rias pengantin juga pakaiannya nggak seperti perempuan dulu lagi kan? Maksudnya udah kayak normal laki-laki, bener ya? Atribut perempuan saya buang. Oh, dibuang? Dari anting, sepatu, baju perempuan, semua saya buang ke kali 4 karung. Wow. Itu karena apa? Karena kalau saya kasih temen, itu baju saya berdosa. Oh iya benar. Nanti saya nambah dosa ya make. Iya benar. Gitu. Jadi saya buang ke kali 4 karung. Mulai dari baju-baju perempuan, sepatu-sepatu saya mahal, tas-tas yang mahal, terus anting-anting, semua saya buang. Dibuang. Antingnya anting emas atau anting? Enggak, anting variasi yang besar-besar gitu. Siap kondang, siap pakai, saya buang. Saya nggak mau itu dipakai sama teman saya, siapa yang nggak mau? Karena itu barang dosa saya. Takutnya dia nanggung dosa jariah saya. Gitu. Lebih baik aku buang lah. Lebih baik dibuang ya, biar melupakan masa lalu ya, hidup baru gitu ya kak ya. Nah, tantangan terbesar kakaknya ini yang dihadapi dalam proses bertobat itu apa kak tantangan? Tantangan mah sebenarnya banyak. Ketika kita udah bertobat juga cobaan juga banyak. Apa gitu? Banyak cobaan kita, banyak yang ngomong gini ya. Tapi saya udah nggak dengerin omongan orang. Saya nggak mau peduli omongan orang. Pasti saya dengerin kalau yang jalannya menuju baik. Kalau omongan orang yang sekedar mencaci, menghujat, saya udah nggak pernah dengerin. Gitu, nggak pernah saya dengerin. Biarin aja lah. Gitu. Nanti dia diam sendiri. Gitu. Terus apakah kakak masih ada keraguan atau ingin kembali ke kehidupan sebelumnya atau enggak? Enggak. Kehidupan yang lalu? Iya. Enggak. Aku selalu berdoa kalau minta sama Allah, jangan kembalikan aku ke masa lalu. Enggak mau dikembalikan masa lalu seperti yang dandan itu. Enggak mau. Aku nggak mau. Bagus ini kak, luar biasa ya kak. Berarti emang hatinya udah emang pengen deket sama Allah gitu ya, pengen ke jalan yang benar ya kak. Nggak pengen kembali lagi ke masa lalu ya kak ya. Aku nggak mau. Capek masa laluku, banyak dosanya. Ya. Banyak dosanya. Kan kita pakai baju perempuan aja dosa. Iya benar. Apalagi kita make up. Iya. Itu yang buat saya jadi takut. Buat saya jadi tertekan hidup. Nggak tenang ya? Nggak tenang. Tertekan kalau kita masih hura-hura, dandan, pakai baju perempuan, emang dipuji sama orang, tapi kan di mata Allah
Berbeda. Kita pakai baju perempuan, Iya. nggak bakal dipuji. Iya. Gitu. Yang ada juga kita dilaknat. Iya. Gitu. Maka saya udah buangin semua atribut perempuan saya. Saya udah buangin udah. Termasuk sepatu-sepatu, tas-tas mahal branded ya. Tas udah saya buangin semua, anting-anting, paling banyak anting berapa pak itu saya buangin semua. Saya udah beli baju setiap hari, baju sholat. Baju sholat ya. Baju sholat terus yang saya beli. Nggak sampai nggak mikirin baju hari-hari. Baju sholat saya banyak. Selalu beli baju sholat, Tapi baju sholatnya laki-laki kan, Kak? Lah iyalah. Iya. Baju koko saya banyak, setel kayak sarung saya banyak, gamis saya banyak. Iya. Jadi selalu saya belinya baju buat sholat, nggak mikirin tuh baju buat hari-hari. Dan saya pernah dengar ceramah gini ya, Ustadz tuh kalau setiap kamu beli baju harus pakai sholat, karena nanti kalau nggak pakai sholat kamu akan dihisab di yaumul kiamah. Jadi saya nggak pernah berpikiran beli baju yang buat hari-hari. Iya. Selalu buat sholat. Nah Kak, aku mau nanya lagi nih Kak, kenapa Kakak lebih memilih menjadi marbot setelah bertobat Kak? Nggak jadi misal apa, pengusaha gitu misalnya, atau apa gitu, kerja di bagian apa gitu, restoran atau apa gitu? Intinya aku tuh udah nggak melihat dunia, udah nggak terlalu melihat dunia, udah nggak terlalu melihat materi walaupun aku susah. Aku udah nggak melihat kesenangan. Jadinya kalau aku jadi marbot itu senangnya gimana? Alhamdulillah gimana? Sebelum orang azan aku udah datang dan aku bangunkan semua orang azan. Itu kan lebih berguna. Benar. Daripada aku jadi pengusaha, aku makan sendiri. Daripada aku jadi ini, aku makan sendiri uangnya. Uang itu belum tentu berguna kan? Iya. Kalau aku bangunin orang sholat setiap subuh, aku sholawat, aku azan, itu berguna buat orang-orang sini. Iya. Orang sini pun senang. Kalau aku nggak ada, pernah nanyain di masjid itu, dan aku rasa itu lebih berguna lah. Iya, benar, daripada aku jadi pengusaha belum tentu berguna. Iya, tergantung orangnya juga sih Kak. Kadang kalau jadi pengusaha itu kan ibaratnya ngasih lapangan pekerjaan orang-orang yang sulit mencari pekerjaan. Nah itu kan bermanfaat tuh. Iya, itu bermanfaat. Nah, sebenarnya tergantung. semua bermanfaat. Iya. Semua pekerjaan bermanfaat. Nah, berarti kembali orangnya. Ya, kembali pada diri kita sendiri bagiannya. Itu. Ini jalan Allah saya di sini di hatinya udah terketuk untuk menjadi marbot gitu, jalan petunjuknya gitu ya Kak ya. Jadi marbot masjid tuh tenang saya. Tenang ya. Itu. Terus apa yang paling Kakak syukuri dalam kehidupan baru ini Kak? Yang paling Kakak syukuri? Yang pertama saya syukuri adalah saya pernah dikasih sehat terus. Dikasih sehat terus. Enggak pernah dikasih sakit. Terus waktu itu sebelum jadi marbot tangan saya sakit, ya Allah sakit banget. Tapi setelah minta sama Allah saya jadi marbot nggak ada rasa sakit apa-apa. Dan itu yang saya syukuri, nggak ada rasa apa-apa di badan saya. Semuanya enak karena saya selalu minta diberi sehat biar bisa bersihin masjid ini setiap hari. Kan masjid ini berguna banget buat orang jamaah. Iya benar. Kalau kotor dia nggak nyaman. Itu. Nah, tanggapan masyarakat sekitar terhadap perubahan Kakak ini bagaimana Kak? Seperti saya bilang, pertama saya ke masjid itu semua mata menatap saya. Semua mata orang sholat itu ribuan menatap ke saya semua. Nah setelah itu orang banyak bilang alhamdulillah semua. Sampai ustadznya pun yang tadi DKM ngasih saya tasbih, biar kekal di sini di masjid. Itu doa orang pakai itu mudah-mudahan dikabulin biar saya kekal di masjid itu. Terus pesan dan harapan Kakak Iis ini apa? Pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman yang masih berada di jalan lama nih, khususnya waria gitu. Pesan saya, berubahlah diri kita sendiri. Jangan mengharapkan berubah dari orang lain. Yang pertama, jangan pernah dengerin omongan orang lain. Jadilah diri sendiri. Kalau mau ke jalan Allah secepatnya, karena hidayah itu setiap hari ada. Kalau kita menunggu hidayah itu salah. Ntar kita keburu mati nggak dapat hidayah. Allah itu kan ngasih hidayah kayak sinyal. Tinggal kita nangkapnya. Itu mudah-mudahan teman-teman tuh bisa berubah, bisa kembali ke jalan yang benar. Seburuk apapun kita, sehina apapun kita harus sholat. Jangan pernah nggak sholat lah. Gitu. Apalagi kita waria, dosanya terlalu besar, terlalu besar yang dulu-dulu gitu. Kalau ingat itu saya takut. Nah, terus bagaimana Kakak melihat masa depan Kakak sekarang ini gimana?
kalau masa depan itu kita nggak usah bingung. Karena kalau kita yakin sama Allah, Allah ngasih masa depan yang cerah. Nggak usah bingung kita masa depan. Walaupun kita nggak kerja nggak apa, karena kita yakin Allah, Allah akan kasih masa depan yang cerah. Insya Allah itu kalau kita yakin sama Allah. Itu ya Kak. Terus apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu orang-orang yang ingin berubah seperti Kakak ini? Apa itu? Sebenarnya saya bilang tadi, dukungan masyarakat juga perlu kan? Iya. Tapi kan kitanya juga yang harus merubah. Kalau kita berubah ke jalan yang baik, itu orang pasti dukung semua. Gitu ya Kak. Kedukung semua kalau kita berubah ke jalan yang baik. Kecuali kita di jalan jahat, orang nggak akan dukung. Itu kalau kita niatnya ke masjid, ke jalan Allah, itu 100% orang dukung dan didoain sama semua orang. Gitu. Seperti yang saya jalan ini, saya nggak dari masjid aja orang pada nanyain semua, kemana sih itu? Padahal ketiduran, suka ketiduran ya. Itu orang udah banyak yang nanyain karena suara saya di masjid itu setiap hari ada. Itu buat saya tenang gitu. Dilihatin foto masa lalunya Kak, foto-fotonya Kak. Nih masa aku di HP. HP-nya rusak ya Kak ya? Iya. Harus dicas, kalau nggak dicas dia mati ya. Nah tuh udah hancur-hancuran. Punya Kak foto-fotonya Kak? Sebenarnya sih memorinya ini dikit. Soalnya kan ini mah HP berusak. Ini HP apa sih ini Kak? Oppo. Tuh masa lalu saya. Oh ini masa lalunya nih kakaknya. Masa lalu saya waktu saya tampil. Ini rambutnya pas masih pirang ya Kak ya? Iya, waktu pirang. Terus ada lagi. Ini waktu acara kondangan ke temen. Oh ini acara kondangan temen ya. Terus ini waktu syuting sama Rangga Ajob. Wah, make up sama artis ini Rangga Ajob lagi sama syuting Dendang Cinta Wulan sama Siti Badriah. Di Pakis. Ini kakak yang make upin? Iya tuh. Wow, make up artis dong berarti. Tuh Rangga Ajob. Wah luar biasa. Rangga Ajob dulu, sekarang kan rambutnya nggak begitu jelas ya di sini di HP saya nih. Rangga Ajob. Kalian yang tahu tolong kolom komentar. Rangga Ajob yang main sinetron. Ada lagi Kak? Ini masa lalu saya. Iya masa lalu ya. Tuh. Oh iya. Lagi Kak? Tuh. Oh iya tuh. Nah lagi Kak? Tuh. Sama nih kayak tadi. Ada lagi Kak? Wah ini pakai kacamata nih. Ada gaya nih ya. Coba lagi. Wah ini lagi di mana undangan? Oh, ini tas branded ya? Oh iya ini lagi di tempat hajat. Di tempat hajat. Kondangan ke temen, pakai rok pendek tuh kayak gini. Ya. Seksi ya. Iya. Ya cuman selalu begini. Ada lagi kah? Wah ini naik motor nih. Iya ini lagi mau pergi make up. Oh mau make up. Ini dulu make up artis make upin orang pakai dandannya masih perempuan ya masih. Iya, dulu masih gini. Kalau sekarang kalau make upinnya dandannya kayak gini ya atau enggak pakai jaket gitu ya? Pakai jaket, pakai topi. Jadi itu. Coba lihat lagi Kak. Wah iya ya bener ya. Dulu cantik nih tuh. Yang waktu di jembatan nih, nanti saya jadiin tamel nih. Nah, ini dulu juga suara agak bising ya, soalnya pinggir jalan nih Sedulur Kisana TV. Tuh, ini sama temennya ya. Ini Waria juga bukan? Iya. Oh. Nanti kalau dia nonton nih orangnya udah nggak ketemu di Depok apa di Bogor, Monik namanya. Saya cari-cari dia susah banget. Oh ya, ada pesan buat ini Monik Kak? Iya, semoga Monik sehat-sehat selalu. Udah berapa tahun semenjak corona dia pindah nggak ketemu-temu. Nggak ketemu-temu, nggak hilang kontak. Kangen nggak sih? Kangen banget. FB-nya nggak ada, nomornya nggak aktif. Dia katanya pulang ke Bogor apa ke Depok ya? Itu kampungnya. Jadi saya beberapa tahun tuh nggak ketemu dia. Kangen itu. Terus bisa lihat lagi, coba ada apa lagi? Ini handphonenya error ya, suka error juga ya. Habis. Oh udah nggak ada ya? Soalnya memori lama. Banyak hilang. Nah bisa diceritain nggak Kak? Kalau Kakak mengingat masa lalu suka nangis nggak sih? Apa yang bikin Kakak nangis tuh? Kalau masa lalu saya nggak pernah nangis. Nggak pernah nangis? Justru saya bahagia. Bahagia? Iya. Kalau ingat masa lalu saya bahagia ke sekarang. Masa lalu saya nggak pernah tangisin karena berumur dosa. Saya nggak pernah tangisin, nggak pernah nyesel. Saya nggak akan nggak mau balik lagi ke sana. Nah, yang ibaratnya Kakak buat nyesel itu apa? Buat nyeselnya gini ya, kenapa nggak dari dulu tuh aku hijrah gitu? Kenapa aku hijrah baru 4 tahun? Usia aku udah banyak.
pengennya tuh aku dari dulu masih muda pengen hijrah. Tapi ini ya lingkungan teman-teman ini juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Lihat temen dandan, kita pengen dandan. Lihat temen ini pengen ini, mempengaruhi. Karena saya sekarang udah yakin udah nggak terpengaruh. Jadi saya udah jarang ngikut-ngikut kegiatan teman. Paling kalau kondangan pulang. Kalau dulu kan dandan, sekarang enggak. Kondangan doang pulang, udah gitu. Salam-salam teman udah. Nggak boleh putus silaturahmi. Gitu. Harus silaturahmi sama teman-teman semua. Nah, kalau dari teman-teman kakak yang dulu itu, teman-teman waria itu yang suka ketemu kakak, pernah nggak sih ketemu di jalan atau apa gitu? Waktu itu aku sempat mampir lagi pergi ke Batu Jaya ke seberang ke teman tuh. Alhamdulillah ada waktu. Jadi silaturahmi ke Batu Jaya sama ke Putaran tuh. Ya udah dia mana tahu saya begini, alhamdulillah. Oh, berarti ngedukung. Alhamdulillah, mudah-mudahan gue cepat nyusul gitu. Oh, alhamdulillah. Dan dia juga udah mulai istiqomah, udah mulai sholat. Alhamdulillah. Jadi rambutnya udah dipotong, udah mulai sholat. Syukurlah kalau kayak gitu ya, Kak. Udah mulai sholat, udah mulai pengajian malam Jumat, yasinan. Kalau kakak sholat Jumat? Ya harus. Wah, iya betul, bener. Iya, soalnya wajib. Kan. Ya, nah ini ada nggak kak kesan dan kesan buat waria yang di luar sana untuk tidak meninggalkan sholat? Apa nih baiknya gimana nih kak? Seburuk-buruknya manusia, sehina-hinanya manusia, jangan tinggalin sholat. Saya pesan kepada waria semua, seburuk apapun, sehina apapun, mau dandan sejati apapun, jangan tinggalin sholat. Karena dengan sholat itulah kita menjadi tenang. Mudah-mudahan kita juga aman hidup kita kalau sholat itu mengingat sholat. Jadi nggak apa-apa dia dandan, yang penting sholat jangan ditinggalin gitu. Kalau emang dia belum bisa berubah seperti saya nggak dandan gitu, nggak apa-apa. Mau ngamen mau apa itu positif kok, yang penting sholat jangan ditinggalin gitu. Mudah-mudahan bisa jadi istiqomah apalagi gitu, lebih bagus lagi gitu. Terima kasih kakak Iis ya. Nama aslinya kakak Ismail gitu, biasa dipanggil kakak Iis ya, orang-orang sini manggil ya. Kita niat ingin, aduh saya jadi pengen nangis nggak bisa berkata-kata nih. Ingin apa? Niat baik karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya kan. Jadi ya nama kita harum dengan sendirinya ya kayak. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Iya, ini di dunia ya, ibaratnya baru di dunia, belum tentu istilahnya di akhirat nggak tahu kayak gimana ya, kayak kisahnya Nabi Wais ya tuh ya kan, terkenal di surga di sana, di akhirat sana. Sebelum dia meninggal udah namanya udah dikenal gitu. Luar biasa. Jadi ini kisah inspirasi, kisah nyata dari Kak Iis nih yang dulunya seorang waria dan hijrah hingga bertobat dan mendapatkan hidayah, kembali lagi ke kodrat laki-lakinya ya Kak ya. Banyak banget rintangan untuk ibaratnya menuju ke jalan Allah ya, ibaratnya ya cobaannya sampai dihina, sampai orang-orang bingung ya kan, diliatin orang. Nah itu bisa kalian lihat sendiri. Ini luar biasa nih, sungguh-sungguh luar biasa ya, patut dicontoh dan menjadi kisah inspirasi buat kita sedulur Kisana TV. Dan pesan dari saya, tetaplah berbuat baik walaupun sebiji sawi dan jangan pernah memandang suku, ras dan agama dalam menolong seseorang ya. Tebar selalu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tindakan, setiap kata adalah benih yang kau semai, jangan pernah kau lupakan. Hidup ini akan membalas apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Tak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Berbuatlah baik, sampaikanlah cinta, karena semuanya akan kembali padamu.